Bersyukur pagi hari ini Tuhan, menikmati anugerah-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, kami naikkan syukur Tuhan buat hari yang Kau beri, tak habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau berkata Tuhan selalu baru dan baru senantiasa Tuhan. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan itulah Tuhan yang boleh kami nikmati di pagi hari yang indah ini Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada saat ini Tuhan oleh karena anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru oleh karena Tuhan menganugerahkannya kepada kami. Kami boleh menikmati napas kehidupan di pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Semuanya Tuhan oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sebabnya ya Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa di dalam surga, yang menganugerahkan segala sesuatu kepada kami. Teristimewa Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sebentar ya Bapa di dalam surga, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati firman-Mu ya Bapa dalam surga. Demikian juga setiap yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau menjamah hati mereka Bapa di dalam surga. Engkau yang memberkati hidup mereka Tuhan, sehingga firman-Mu ya Bapa dalam surga menjadi bagian di dalam hidup mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Bapa di dalam surga Engkau pakai mulut, bibir dan lidahku Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan di saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh menikmati anugerah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan napas kehidupan, menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Dalam kitab Galatia pasal yang ke-5, Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai dengan 23. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan sangat luar biasa. Tidak ada hukum, dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun dan kapanpun, ya, dan di negara manapun, berarti hal-hal itu tadi, ya, dilihat dari segi hukum, maka hukum tersebut tidak akan menentangnya, tidak akan menolaknya. Itu berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal-hal tadi yang dimaksud di atas berarti juga sesuai dengan hukum yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Dan hal-hal tersebut juga berarti tidak bertolak belakang dengan hukum yang ada di dunia ini, yang ada dimanapun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini diawali dari sebuah kalimat yang mengatakan, tetapi buah roh ialah, ya, tetapi buah roh ialah. Saudaraku, berbicara tentang buah, tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buah ataupun hasil, ya, menjadi hal yang demikian penting di dalam setiap kehidupan ini, ya. Ketika kita berbicara tentang buah, ketika kita berbicara tentang hasil ataupun goal yang akan dicapai, ya, menjadi hal yang demikian penting dalam kehidupan ini. Baik kehidupan manusia maupun kehidupan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Buah, hal yang demikian penting di dalam kehidupan. Ketika kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanam sesuatu, ya. Sekali lagi, ketika kita menanam sesuatu, apalagi yang namanya tumbuh-tumbuhan yang berbuah, ya, tumbuh-tumbuhan buah ataupun pohon-pohonan buah, yang paling kita harapkan dari pohon tersebut bukan batangnya, ya. Sekali lagi, yang paling kita harapkan dari pohon tersebut bukan batangnya,
bukan dahannya, bukan rantingnya, bukan daunnya. Ya. Sekalipun saudaraku pohon tersebut katakanlah batangnya demikian bagus kita lihat, cukup besar kita lihat, dahannya sangat banyak, ranting-rantingnya sangat banyak, ditambah lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, daunnya demikian lebatnya, sehingga membuat ketika ada orang berteduh di bawah pohon tersebut, maka dia akan merasa nyaman, maka dia akan merasa tentram. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun pohon tersebut demikian bagus kita lihat, tetapi sekali lagi bahwa tujuan daripada pohon buah itu ditanam, ya, tujuan daripada pohon buah itu ditanam bukan hanya sekedar menikmati pokoknya, batangnya yang demikian bagus, dahannya yang demikian bagus, ranting-rantingnya yang demikian bagus, ataupun daunnya yang demikian bagus. Tetapi yang paling utama daripada hal itu adalah yaitu 4 kata, B-U-A-H, buah. Itulah yang paling utama. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus melakukan suatu perjalanan, ya, dikatakan firman Tuhan di dalam mereka melakukan perjalanan itu, Yesus merasa lapar, ya. Dan di tengah-tengah dia merasa lapar itu, Yesus melihat sebuah pohon yang begitu luar biasa sekali indahnya. Dilihat dari pokoknya, dilihat dari batangnya, dilihat dari dahannya, dilihat dari ranting-rantingnya, apalagi dilihat dari dedaunannya. Pohon tersebut sangat indah sekali dipandang mata. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang dalam keadaan lapar, dia mendekat kepada pohon tersebut, ya, dengan harapan tentunya buah dia akan temukan minimal 1 di antara dedaunan, di antara ranting-ranting yang ada pada pohon tersebut. Itulah harapannya, ya. Itulah tujuan Yesus ketika Yesus mendekat ke pohon tersebut, yang di dalam Alkitab dicatat sebagai pohon ara. Ya. Tujuan Yesus mendekat ke pohon ara tersebut untuk melihat, ya, untuk mengambil, untuk menikmati buah ara tersebut. Tetapi sesudah dia mendekatkan diri kepada pohon ara tersebut, lalu bahkan dikatakan firman Tuhan, dia perhatikan ke atas. Dan saya yakin dan percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus memperhatikan pohon ara itu ke atas, tentunya dia perhatikan secara seksama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan tujuan matanya pada waktu itu untuk melihat, untuk memperhatikan buah tersebut, bukan hanya tertuju kepada satu tempat saja. Dan saya yakin dan percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita kalau mencari sesuatu, maka Tuhan Yesus Kristus akan memperhatikan dengan cermat. Apalagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita cari itu, sekali lagi, yang kita cari itu sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Maka kita pun akan menelitinya, maka kita pun akan mencarinya demikian cermatnya. Maka demikian juga saudaraku, Yesus yang sedang membutuhkan buah untuk mengisi, untuk dia makan pada waktu itu, saudaraku. Dia akan perhatikan dengan cermatnya. Mungkin ketika ia melihat ke depan,
ya, ke depannya, ke atas, ya, dia putar kepalanya ke kiri, dia putar kepalanya ke kanan. Tetapi sesudah Yesus memperhatikan demikian cermat, tidak ada satu dedaunan, tidak ada satu ranting pun yang mungkin terlewatkan oleh penglihatan, oleh pandangan matanya, sehingga Yesus berani mengutuk daripada pohon ara tersebut. Bahkan sampai dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai mulai dari detik itu, ketika Yesus tidak menemukan buah daripada pohon ara itu, maka mulai dari situlah pohon ara tersebut tidak pernah lagi buahnya dinikmati oleh manusia. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pohon ara yang tidak berbuah itu dikutuk oleh Tuhan Yesus. Kenapa Yesus tidak bangga dengan pohon ara yang demikian rindangnya? Kenapa Yesus tidak bangga dengan pohon ara yang demikian indah pokoknya, batangnya, dahannya yang begitu indah, ranting-rantingnya yang demikian banyak, dedaunannya yang demikian banyak. Kenapa Yesus tidak kagum dengan hal-hal itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kenapa Yesus tidak tertarik dengan hal-hal itu? Justru Yesus tertarik kepada yang bernama buahnya tadi. Kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena memang sekali lagi bahwa buah itu demikian penting, ya, di dalam kehidupan ini. Dan buah itulah yang paling penting juga yang diharapkan. Jadi sekali lagi, saudaraku, bukan ranting, dahan, atau batangnya yang diharapkan. Lalu buah itu adalah bukti nyata, ya. Kalau kita berkata bahwa kita pengikut Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka buah itu juga menjadi bukti nyata, ya. Betapa tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita harapkan dari pohon yang berbuah itu, pohon buah, yang kita harapkan adalah buahnya. Demikian juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya khususnya, tentunya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang paling utama di dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah buah. Betapapun kita itu kelihatannya indah, betapapun kelihatannya kita itu cantik, betapapun kelihatannya kita itu ganteng, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling utama dan terutama di dalam hidup kita itu adalah persoalan buah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara juga tentang buah, ya. Di dalam Alkitab yang sudah kita bacakan tadi juga berbicara tentang kita sebagai orang-orang percaya, ya, harus juga menghasilkan apa yang disebut buah. Kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Dikatakan di situ, saudaraku, tetapi buah roh. Tetapi buah roh. Garis bawahi di situ buah. Ya, bila perlu tandain, garis bawahi, bahkan bila perlu juga stabilo, ya, stabilo yang berwarna. Tetapi buah roh. Buah. Bukan buah-buahan. Tentunya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat memahami antara perbedaan kata buah
dengan buah-buah. Ya. Tentunya kita memahami kedua kata tersebut. Dan tentunya juga kita memahami perbedaan dari kedua kata tersebut, yaitu kata buah dan buah-buahan. Buah berarti tunggal, berarti satu dia. Sementara kalau buah-buahan banyak, berarti lebih dari satu. Kalau ada buah di tangan kiri saya ini satu, itulah yang disebut dengan buah. Hanya satu saja, hanya satu tunggal. Sementara ada di tangan saya, ya, lebih dari satu, berarti itulah buah jamak, ya. Nah, berarti satu, singular, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti satu buah. Kalau boleh kita katakan, kalau dalam pembacaan kita ini dikatakan, tetapi buah roh ialah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tunggal, satu, tetapi 9 rasa. Ada 9 rasa, ada 9 bagian di dalam satu buah tersebut. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 9 bagian, ada 9 rasa di dalam satu buah tersebut. Katakanlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pilih satu buah, ya, yang bentuknya bulat, ya. Buah yang bentuknya bulat. Satu. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam buah yang satu ini ada 9 rasa. Ketika buah itu kita nikmati, walaupun kita menikmati mungkin dari ujung yang paling atas, kita nikmati, kita makan, kita cicipi, maka lidah kita ini akan merasakan 9 rasa tersebut. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena 9 rasa tersebut ada di dalam buah itu, lalu ke-9 rasa itu bercampur baur, tidak terpisah-pisah. Ya, kita juga sangat salah memahami dalam buah itu ada 9 rasa, tetapi 9 rasa itu berbeda-beda. 9 rasa itu terpisah-pisah. Misalnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau buah tadi bulat, ya, yang paling atas misalnya asam, yang paling di bawahnya lagi manis, yang di bawahnya lagi pahit, dan rasa-rasa yang lain. Tidak seperti itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Atau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buah tersebut bulat begitu kan, lalu bagian depan kita beda rasanya, kita putar lagi, beda rasanya, kita putar lagi, beda rasanya. Dan satu bagian hanya satu rasa, satu bagian lagi satu rasa, satu bagian lagi satu rasa. Sehingga kita berpikir, berarti untuk memperoleh 9 rasa tadi harus kita habiskan yang namanya satu buah untuk menikmati, untuk kita dapat nikmati, untuk kita dapat rasakan yang 9 rasanya tadi. Dan saudaraku, sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 9 rasa yang ada di dalam satu buah itu bercampur baur, menyatu dia. Sehingga ketika kita makan dimanapun saudaraku, ya, dari manapun kita coba makan buah tersebut, maka 9 rasa yang ada di dalam buah itu
itu akan dapat kita nikmati. Itu akan dapat kita rasakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus pernah mengenal, mengetahui, bahkan juga sudah pernah menikmati yang namanya permen nano-nano. Dalam permen nano itu dikatakan ada 3 rasa. Begitu kita buka kulitnya, lalu permen nano itu kita masukkan ke mulut kita, ya, dan lidah kita mulai bekerja, mulai merasakan, ya. Atau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya ujungnya saja kita taruhkan di dalam ke dalam mulut kita, pas di lidah kita itu, walaupun hanya di ujungnya saja sedikit, maka ketiga rasa permen nano-nano tersebut akan kita rasakan. Tidak ada bagian-bagiannya dia, saudaraku. Ya, misalnya bagian atas dia paling manis, lalu di tengahnya asam, lalu di bawahnya rasa yang berbeda. Enggak, saudara. Walaupun sedikit kita cicipi pas kita buat di lidah kita itu, maka ketiga rasa tersebut pasti kita rasakan. Itu kalau satu buah ada 9 rasa. Ya, sedikit pun kita cicipi buah tersebut, maka ke-9 rasa tersebut ada di dalamnya. Sementara saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau yang disebut dengan buah-buah, ada 9 buah. Ya, berarti itu terpisah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi buah roh, ketika kita berbicara tentang buah roh, berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buah roh yang dimaksud di sini tidak bisa kita pilah-pilah. Ya, nggak bisa kita pilih-pilih, saudaraku. Atau kita berpikir seperti ini, ini yang cocok untuk saya, ini yang cocok untuk diri saya. Ada 9 buah roh tadi yang dicatatkan di dalam Alkitab. Lalu ketika kita lihat, kita cermati, kita renungkan, kita kaitkan dengan diri kita, lalu kita mengambil sebuah kesimpulan, inilah dari buah roh yang cocok dengan diri saya. Saya orangnya happy. Saya orangnya udah bergaul. Saya orangnya enjoy. Maka yang cocok dengan saya adalah sukacita. Enggak. Dia lihat, loh saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengendalian diri. Oh, ini tidak cocok dengan saya. Ini bukan bagian saya. Lalu dia lihat lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaikan. Oh, apalagi yang namanya kebaikan. Tidak cocok dengan saya. Ini bukan bagian saya. Tidak seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi buah roh ialah, karena ini satu buahnya, ada 9 rasanya. Ada 9 bagian di dalam satu buah tersebut, dan bagian-bagian itu tercampur bau. Ke-9 rasa tersebut tercampur. Maka tidak bisa dipilah-pilah, saudara. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ke-9 buah ini harus ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ya, sekali lagi, tetapi buah roh ialah, tetapi buah roh bertuk tunggal. Di dalam satu buah ada ke-9 rasa, ada ke-9 bagian yang tadi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Ya. Dan itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya tanpa terkecuali. Ya. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya, maka ke-9 buah itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya harus dimiliki oleh setiap orang percaya.
Kita tidak boleh mengatakan, oh ini jangan dulu lah, oh bagian ini jangan dulu lah. Nah, sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buah roh yang dimaksud di dalam kebenaran firman Tuhan ini wajib hukumnya dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Ketika kita mengaku, ketika kita berkata bahwa kita adalah orang percaya, bahwa kita adalah murid Kristus, maka mau tidak mau, buah roh yang dicatatkan dalam Galatia 5 ayat 22-23 ini harus wajib dimiliki oleh setiap orang percaya. Tidak bisa kita pilih-pilih, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buah roh berbeda dengan karunia. Sekali lagi, buah roh berbeda dengan karunia-karunia. Kalau 9 buah roh tadi harus ada di dalam hidup setiap orang percaya, maka yang disebut dengan karunia-karunia, misalnya ada karunia 9 juga misalnya, ya, maka tidak wajib semua karunia-karunia itu harus saya miliki. Tidak wajib juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di antara sekian banyak karunia-karunia yang ada itu, maka karunia yang ada pada diri saya harus juga dimiliki oleh orang lain. Karunia saya tidak harus sama dengan karunia orang percaya lainnya. Misalnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya punya karunia berkata-kata dengan hikmat, maka orang lain gak harus memiliki karunia berkata-kata dengan hikmat. Atau misalnya juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mampu berbahasa roh, maka orang lain tidak harus karunianya harus berbahasa roh. Tidak, saudaraku yang dikasihi. Kenapa? Karena karunia itu pemberian secara cuma-cuma dari Tuhan kepada orang yang percaya. Ya terserah yang memberikan. Mau diberikan karunia hikmat kepada Bapak Ibu, ya, mau diberikan karunia pengetahuan, ya, mau diberikan karunia untuk menyembuhkan, mengadakan berbagai mujizat, ya. Dan di dalam karunia itu pun kita tidak bisa yang namanya cemburu, ya. Misalnya seseorang dipakai oleh Tuhan untuk karunia menyembuhkan, lalu kita cemburu, Tuhan kenapa dia diberikan karunia menyembuhkan sementara saya enggak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ada perbedaan yang cukup mendasar antara bahasa roh, buah roh dengan karunia. Buah roh itu wajib hukumnya ada pada diri setiap orang percaya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana dan kapanpun, di bagian bumi manapun, buah roh ini harus sama di dalam kehidupan orang percaya. Misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke suatu tempat, bertemu dengan orang percaya di sana, maka harus sama buah rohnya. Bapak Ibu yang pergi ke sana, Bapak Ibu sudah punya 9 buah roh, ya. Lalu Bapak Ibu berkunjung ke sana, bertemu dengan orang percaya, maka dia pun harus punya 9 buah roh tersebut. Bapak Ibu perlu pergi ke luar kota, pergi ke luar negeri, bertemu dengan orang percaya di sana, anak Tuhan, maka dia pun harusnya kita temukan yang namanya buah roh di dalam dirinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini sangat menarik sekali. Dikatakan tadi firman Tuhan bahwa tidak ada hukum-hukum yang menentang hal itu, ya. Kebaikan tentunya tidak ada hukum yang menentang itu. Pengendalian diri tentunya tidak ada hukum yang menentang hal itu, ya. Sukacita tentunya tidak ada hukum yang menentang hal itu. Damai sejahtera tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang paling penting di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi, bahwa setiap orang percaya
harus menghasilkan buah roh. Dan ke-9 buah roh yang dicatatkan di dalam Alkitab ini wajib hukumnya. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, mungkin kita berkata, saya kan orang awam, saya kan bukan pengerja, saya kan bukan pelayan-pelayan mimbar, saya bukan MC, saya bukan singer, saya bukan pemain musik, saya bukan hamba Tuhan, bukan sintua, bukan pembela sidang, bukan guru huria, bukan guru Injil. Saya kan bukan pendeta. Itu bukan bagian saja saya. Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita orang awam. Ya, walaupun kita orang awam. Mulai jemaat biasa sampai pendeta, bahkan pemimpin-pemimpin gereja, semuanya wajib memiliki apa yang disebut dengan 9 buah roh. Tetapi buah roh adalah, jangan pulanya kita berpikir, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 9 buah roh, ada 9. Lalu kita pikir, ya udahlah setengah aja lah, tawar menawar gitu, kayak di pasar gitu kan. Kita tawar menawar sama Tuhan. Tuhan, kan ada 9 buah roh. Udahlah Tuhan, setengah aja, 50-50. Atau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tawar-menawar lagi sama Tuhan. Tuhan, kan ada 9. Ya udahlah 8 saja Tuhan. Tidak juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena ini ada dalam 1 buah, ya. Dan di dalam 1 buah itu berbaur bagian-bagiannya tadi. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terpisah-pisah, tetapi bercampur, ya, sehingga walaupun sedikit kita nikmati dari buah tersebut, tetapi ada 9 rasa yang juga lah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya katakan tadi di awal, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang paling utama, tujuan kehidupan kita, saudaraku, baik itu tumbuh-tumbuhan. Ketika kita tanam tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, apalagi pohon yang menghasilkan buah, pohon buah, maka yang paling utama daripada pohon tersebut adalah buahnya. Kita tidak jauh berbeda dengan apa yang saya sebut tadi, saudaraku, pohon-pohon yang berbuah tadi, pohon-pohon buah tadi. Kita pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan kita manusia ini apa? Supaya kita menghasilkan buah yang sesuai dengan kemauan daripada Sang Pencipta tersebut. Terlebih, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, ya, buah yang kita hasilkan sebagaimana yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, ya, ada kasih. Dan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ke-9 buah roh ini akan kita perdalam dalam pertemuan ataupun firman Tuhan yang dalam pertemuan berikutnya. Kiranya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Bahkan juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini membuka wacana berpikir kita, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.